Nah itu yang malah saya hindari Mas, karena saya tidak mau memainkan kesukuan saya, ketionghoaan saya. Sudah tadi yang pertama sudah banyak orang Tionghoa masuk di bisnis, jadi harus ada 1-2 orang yang memberikan warna jadi pembeda dong dari ke politik. Masih banyak sebenarnya. Surabaya masih banyak yang harus dibenahi, transportasi masih belum beres. Jadi impian saya transportasi sudah bisa mengakar sampai ke perkampungan dan orang bisa naik transportasi dengan mudah. Kemudian selamat sore para Tribuners dan pembaca tercinta Harian Surya. Ya, ini adalah momen yang sangat luar biasa buat para Tribuners dan kita semua. Siang ini saya kedatangan tamu istimewa dari politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ya. Ini adalah William Wirakusuma. Ya, Mas William, selamat datang di podcast kami, Mas. Ya, terima kasih sudah diundang juga nih. Oke. Ceria sekali ini. Iya, baru sering kali ya bareng-bareng sama Surya sama Tribun nonton bus biasanya Mas ya. Bener. Ya. Ngawasi bus Surabaya. Betul, kawal terus ini Mas program Pemkot ini. Ya, Mas William Wirakusuma. Betul. Ya, Mas William ini unik. Saya pikir sosok yang istimewa karena hampir 9 tahun waktunya dihabiskan di Jerman. Ya. Untuk menempuh pendidikan di S2 sama S3. S3 nyaris. Sasar, nyaris selesai. Baik, Mas William ini adalah sosok yang dari Tionghoa. Nah, Tionghoa tapi memutuskan untuk terjun ke totalitas ke dunia politik. Ya. Nah, ini para Tribuners, kita akan kupas tuntas, kita akan bedah begitu. Kita akan membongkar bagaimana cara berpolitik tamu kita ini, ya dari Tionghoa terjun ke politik. Nah, kenapa tidak ke bisnis? Wes akeh Mas. Iya. Sudah kebanyakan nanti. Oh gitu. Nah ya jadi politik kita juga ada perlu untuk dapat untuk punya peran di politik juga. Ya, tapi saya sendiri meskipun saya dari Tionghoa, saya tidak mengeksploitasi ketionghoaan saya. Saya bahasa Mandarinnya enggak iso Mas. Jadi casingnya cuma Tionghoa, hatinya tetap Indonesia. Wah luar biasa, ya yang gitu. Jadi ya memang panggilan lah kalau politik untuk masuk politik itu panggilan khusus. Oke. Ya. Ini masih muda ini Mas William ya Mas ya? Muda. Kalau politisi muda lah. Kalau politisi masih muda. Masih tapi muda. Umur ya sudah lumayan lah sebenarnya, sudah 30-an lebih. Oh 30-an lebih. Ya. Belum nikah juga. Nah itu belum nikah. Ada yang mau gitu. Masih muda. Ada yang main daftar mungkin yang nonton podcast ya. Ya baik. Mas William. Ya. Kita ingin tahu Mas William. Saat itu kemudian memutuskan untuk pendidikan di semua di SD SMP di Surabaya. SD SMP Surabaya di Petra Jemur, dekat sini, dekat sama kantornya Surya di Petra Jemur, Petra 5. Baik. SD-nya Petra 9 Jemur Randayani, SMP-nya Petra 5 Jemur Randayani. Oke. Kemudian mas saya ini orang STM Mas. Masuk SMK kalau sekarang ya. SMK Katolik Mikael di Solo. Karena waktu itu STM-nya di Solo. Waktu pindah ke Surabaya, lulus SMP, kondisi ekonomi keluarga masih kurang belum stabil lah. Pikirnya masuk STM, lulus langsung kerja. Jadi memang kalau vokasi kan memang harusnya lulus langsung kerja. Bukan lulus perlu di training lagi baru untuk kerja. Nah, dan di Solo itu di STM IKL memang benar-benar sekolah vokasi yang pakai standarnya Jerman. Jadi satu orang satu mesin, produk yang dikerjakan itu bisa dijual, harus bisa dijual. Kalau kita kerjakan gagal, dapat namanya kompensasi, dapat hukuman. Jadi nilai barangnya itu berapa dibagi dengan
upah per jamnya lah tanda kutip gitu ya. Nanti dapat hukumannya, kita ngerusakkan misalnya barang gitu, dapat hukumannya harus lembur praktek lagi 2 jam 3 jam gitu. Oke. Merusakkan alat juga sama. Itu apa? Sampean memproduksi apa? Macam-macam. Jadi kan teknik manufaktur di sana. Salah satu yang aku inget itu untuk cetakan Mentos. Wah, boleh kan nyebut merek gak? Cetakan permen. Cetakan permen itu kita produksi, terus kemudian kalau tahu di rumah sakit Katolik, itu hospital bednya produksi anak STM dari Solo. Oh, jadi skillnya memang sudah terbangun di situ ya, install di STM masuk D3 di Solo juga sama. Jadi ada STM-nya, ada tingkat D3-nya. D3-nya itu nanti teknik manufaktur juga tapi yang lebih advance. Di sana memang dari tahun 2000-an sudah pakai CNC. Jadi mesin yang dikendalikan komputer. Tinggal diprogram jalan sendiri. Memang di sana sudah ada satu orang juga satu mesin. Nah, sebelum itu kita langsung saja bagaimana biar menggelitik saya. Kan politik begini nih. Uang mesin nak politik Mas. Saat ini Mas William Wirakusuma anggota DPRD Surabaya, Komisi C dari fraksi PSI. Di Komisi C wakil? Oh enggak, anggota. Anggota Komisi C. DPRD Kota Surabaya. Fraksi Partai PSI. Solidaritas Indonesia. Wow. PSI punya fraksi sendiri. Satu fraksi. Satu fraksi. Ada berapa? Ada 4 anggotanya. Dari Komisi A, B, C, D ada lengkap semua, ada semua. Terdistribusi rata. Baru pertama kali loh padahal masuk pemilu. Nah ini dia. Termasuk Mas Willy baru kali pertama nyalek jadi. Ya puji Tuhan lah. Oke. Saya akan tanya betul ini bagaimana Mas William bisa nyalek kali pertama. Saya dengar katanya suaranya juga relatif lebih banyak. Ya alhamdulillah, puji Tuhan kalau di PSI paling tinggi ya di tingkat kota ya, di tingkat kota. Sampai apa wong kok nyoblos sampeyan iki? Ya diketipi ya. Nek dikei duit yo gak kuat Mas, ngasih uang berapa gitu untuk karena konstituen saya kebanyakan dari kalangan menengah ke atas. Terus kalau kalangan akademisi, ya mosok kita kasih mau serangan fajar ke komplek-komplek perumahan, kita kasih 100.000, 200.000 diguyu Mas. Jadi memang tanpa uang sama sekali. Tidak bermain begitu-begituan. Ya, memang tapi PSI juga melarang, nggak boleh. Kalau ketahuan langsung dipecat. Nah ini kosnya biasanya larinya ke sana kalau identik nyalek identik dengan uangnya banyak. Ya. Nah, saya akan tanya betul ini. Nah, waktu itu di tahun 2019 itu ya? Ya, kampanyenya 2019 ya. Itu setelah dari Jerman pulang langsung nyalek? Enggak, saya di Jerman itu tahun 2007. Setahun ambil bahasa, kemudian S2 2 tahun, kemudian lanjut di S3 sebagai peneliti juga. Ya desain mesin, desain turbo, pompa buat itu kampus apa di Jerman? Kampus apa? Technical University Kaiserslautern. Jadi kalau di sana tuh universitasnya kebanyakan negeri Mas. Jadi Universitas Kaiserslautern berarti di kota Kaiserslautern. Universitas Heidelberg berarti di kota Heidelberg. Universitas Frankfurt berarti di Frankfurt gitu. Nah balik sini 2016. Jadi waktu itu sebenarnya sih S3 sudah mau selesai. Cuma karena ibu saya sakit jadi saya harus kembali lebih cepat. Jadi di 16 itu ya? Di 2016 ke Surabaya ngajar di Petra dulu teknik mesin. Sempat jadi dosen ngajar juga? Dosen di Petra teknik mesin. Kemudian karena gini, kalau orang Indonesia kuliah di luar negeri, nasionalismenya pasti langsung terbangun. Jiwa nasionalismenya terbangun karena ya kumpulnya kebanyakan sama orang-orang Indonesia. Mulai pandangannya mulai terbuka. Terus delok-delok Indonesia aku kok kayak ngono gitu loh. Kok enggak bisa kayak Jerman misalnya. Nah, nasionalisme mulai terbangun, pulang Indonesia. Lah aku dosen tok gitu loh, maksudnya dosen. Apa yang saat itu begitu di Jerman yang kurang dari kita apa? Di sisi apa atau di bidang apa atau di sisi kehidupan apa? Wah kalau dibandingkan negara maju ya masih jauh. Terutama yang paling menggelitik saya
itu gini, saya dulu berpikiran kalau saya pulang ke Indonesia, kemudian saya punya keluarga, punya istri, punya anak, ya belum tentu bisa kayak di Jerman ke sekolah naik bus dengan aman. Nah, Surabaya transportasinya aja nggak ada waktu itu tahun 2016 ya. Land juga hidup mau mati, hidup segan mati tak mau, ya toh. Kemudian saya berpikir, wah naik gini kan, ya wis aku tetap di Jerman aja gitu ya. Tapi kan kita punya kita banyak kredit mobil, kredit motor banyak, enak kan? Saya lihat kalau di Jerman itu tidak se-stres di Indonesia. Jadi tingkat kemacetan tidak ada. Anak-anak bisa lebih cepat mandiri. Jadi sekolah tinggal dilepas saja, dia naik transportasi umum bisa sampai sekolah dengan baik. Kalau di Indonesia kita harus ada antar jemput lah. Betul. Kita misalnya kerja jam 8 harus ngantar anak dulu jam 7 misalnya. Oh itu dia. Nah pulang kerja kena macet dan lain sebagainya, sesuatu yang tak sehat menurut saya juga. Jadi ini yang kemudian terbersit ya di pikiran gitu. Ya terbersit di pikiran untuk itu, terus kemudian aku pikir, wah masuk politik kok ya abot, kayak kelihatannya berat waktu itu karena image politik kan keras, berat, mahal gitu ya. Terus apalagi saya dari suku Tionghoa, waduh. Bagaimana mungkin bisa diterima? Kok bisa diterima gitu ya. Iya. Ya minimal satu komunitasnya lah. Nah satu komunitas. Nah itu yang malah saya hindari Mas. Karena saya tidak mau memainkan kesukuan saya, ketionghoaan saya. Karena di PSI juga jelas-jelas kita harus memupuk keberagaman, menjaga keberagaman. Jadi tidak boleh, ini aku nih loh, wakilnya wong Tionghoa gitu, tidak boleh. Jadi kita harus menjangkau semuanya. Keberagaman harus dijaga karena prinsip kita di NA kita adalah anti intoleransi dan anti korupsi. Ya. Jadi Tionghoa ini cuma casingnya aja. Benar. Lahirnya ya di Indonesia. Wah. Ngomongnya ya Jawa, Surabaya. Menarik bagaimana Tionghoa tidak mau tidak mau kita hanya bermain di satu lingkungan itu ya. Ya dan tidak boleh dimain di satu lingkungan itu juga. 2016 dosen sampai 19 ini. Sampai 2019 sampai kepilih caleg kan. Kepilih caleg. Nah saat itu kemudian yang pertama kali untuk memutuskan nyalek itu apa dari dari mana gitu kok? Dari mana betul? Sebenarnya saya itu tidak mau nyalek Mas waktu itu. Cuma karena tugas partai. Waktu itu kan saya Emang kok sudah kenal partai di dosen itu? Iya, jadi saya dosen, saya mikir wah kalau dosen tok gini manfaatnya ya paling cuma untuk lingkungan kampus. Jadi saya ingin berdampak yang lebih lagi, mau pelayanan jadi pendeta kok ya sekitar gereja tok nanti. Akhirnya masuk politik dan baca-baca, searching, kemudian ngobrol dengan beberapa orang, ya terpilihlah memutuskan untuk masuk PSI. Jadi 2016. Siapa yang ngajak waktu itu? Siapa? Waktu di Jerman saya sempat email dengan Pak Ahok juga misalnya, kemudian beberapa tokoh-tokoh yang di Jerman juga. Tapi saat itu sudah dosen di Petra kan? Kalau komunikasi Pak Ahok sejak saya masih di Jerman. Oh itu dia. Jadi waktu pulang dulu sempat liburan ke Indonesia, mampir Jakarta, ngobrol sama Pak Ahok sebentar. Akhirnya pulang ke Indonesia dan memutuskan bisa mengakses Pak Ahok langsung. Waktu dulu masih bisa, sebelum kasus ya. Iya. Sebelum kasus yang menimpa Pak Ahok bisa. Jadi lewat email juga, SMS juga, WA ya. Ketemu juga. Ketemu di Jakarta sekali. Nah itu yang membuat kemudian memutuskan aku ke politik, aku nyalek gitu. Ya. Jadi ketemu Pak Ahok terus akhirnya untuk supaya apa yang saya dapatkan di Jerman bisa diteruskan di kota Surabaya atau di Indonesia ya. Tapi pertama-tama ya dari kota yang kecil di lingkup Surabaya dulu. Terus dari PSI kan harus menentukan partai mana dulu. 2016 bantu PSI untuk ini, kita kan partai baru harus verifikasi. Awalnya cuma orang 11 Mas. Jadi searching ini cari orang PSI di mana gitu, ketemu. Waktu 2016 ini belum terjawab ini. Waktu jadi dosen memutuskan masuk ke PS belum memutuskan nyalek saya. Jadi memutuskan masuk partai saja. Saya pikiran untuk
menolong orang-orang baik untuk masuk ke politik. Orang-orang yang punya integritas yang baik, terus kemudian anti korupsi, anti intoleransi itu ya biar mereka yang maju lah. Biar mereka yang maju, mungkin karena saya kan dulu baru datang ke Surabaya. Kan datang ke Surabaya itu 2016. Ya, teman-teman kan sudah kesebar, teman-teman SD, SMP Mas, jadi sudah pikir saya. Jadi teman-teman ada yang di PSI berarti? Ada beberapa. Jadi yang menggoda atau yang menarik hati Mas William masuk ke PSI itu pada saat momentum apa atau pada saat disentil apa atau? Enggak, jadi saya memang ingin masuk partai, saya cari partai yang seperti apa. Saya orangnya karena bentukan didikan Jerman sejak STM, jadi harus yang teratur, sistematis dan lain-lain. Cari partai-partai dan ketemulah PSI ini. Terus sampai akhirnya 2019 partai bilang majulah Will untuk nyalek. Yang bilang itu siapa? Ada salah satu mentor saya di PSI juga. Ayolah majulah gitu loh. Aku bilang udahlah, aku dari belakang aja biar teman-teman yang maju, tak kasih ide-ide, kalian yang kerjakan gitu. Lihat potensi Mas William ya. Wah, enggak tahu. Dia melirik, wah ini potensial ini. Ya, saya pikirnya di belakang layar aja. Waktu itu ya. Itu di 2000 mendekati 19. 2018 ya pendaftaran caleg ya. Caleg kan setahun sebelumnya itu memutuskan. Ya, caleg terus harus. Jadi orang PSI mendekati Mas William karena teman. Saya sudah mengurus PSI waktu itu, sekretaris DPD, sekretaris DPD PSI Surabaya. Terus kemudian ya sudahlah majulah, sudah sekretaris masa tidak maju. Tapi saya bilang saya mau ikut ini proses dari awal. Jadi ikut seleksi Mas. Seleksi harus buat presentasi apa yang mau dikerjakan di Kota Surabaya, terus visi misinya apa, presentasi di depan panelis, ditanya-tanya. Nilainya ya tetap sama, tetap dinilai sama, tidak ada privilege sama sekali dari awal. Jadi tidak ada mahar, tidak ada apapun gitu? Tidak ada mahar, tidak ada privilege. Ada privilege pun saya nggak mau. Kalau ada privilege saya nggak mau nyalek gitu. Betul. Nah, saat itu yang paling kemudian PSI melihat sosok sampean itu apa? Yang nilai lebihnya apa menurut sampean? Sehingga ayo terus gitu, ayo ke PSI, ayo nyalek gitu. Ya mungkin saya orangnya keras akhlak ya Mas ya. Jadi konservatif banget. Jadi kalau sudah aturan ya aturan. Mungkin karena kencengnya itu kadang-kadang orang-orang PSI juga banyak yang tidak suka sama saya karena terlalu kencang, terlalu lempeng, terlalu idealis lah. Iya. Tapi memang harus idealis itu harus dijaga. Ya, saya ingat dulu teman-teman banyak yang enggak suka sama saya juga gara-gara rapat aja telat 15 menit sudah saya tinggal pulang gitu. Hanya waktu, disiplin waktu aja. Itu menjadi sangat perhatikan betul ya. Sampai sekarang juga gitu. Jadi semua tim saya tahu kalau ada pertemuan meeting dengan saya 15 menit sebelumnya harus sudah datang. Jadi 18 waktu itu pengurus PSI, 19 caleg, coblosan ya. Nah, pasti ini ada cara-cara jitu yang digunakan ini. Bagi dong, ini bagaimana itu? Ya, tapi jangan semua Mas. Mau semua ya ikut ya daftar PSI, ikut kader PSI. Nanti di PSI kita ada sekolah kader. Kemudian nanti ada sekolah legislator juga. Jadi sebelum jadi caleg nanti kita diajarin untuk bagaimana menjadi anggota dewan, apa tugas-tugasnya, dibekali betul nanti untuk kampanye seperti apa, taktiknya. Kalau mau detail daftar PSI dulu. Promosi sekalian. Tapi secara garis besarnya PSI yang kita tawarkan adalah ide dan gagasan. Nah makanya ini dia ide dan gagasan di tengah masyarakat yang seperti ini. Ya, jadi sebuah perubahan lah ya. Perubahan baru, ide dan gagasan yang baru, pembangunan, penataan pemerintahan, pengelolaan pemerintahan, transparansi dan lainnya, itu sesuatu yang kita selalu kasih inovasi yang baru. Jadi jadi misalnya kalau jalan bolong ya kita usulkannya enggak cuma jalan terus ditambal, enggak. Mesti ditambahi, jalan kalau bolong, kalau mau perbaikinya nanti dikerok dulu, baru dikasih landasan, baru diaspal supaya lebih kuat lagi gitu. Jadi pakai ilmu, nganggo ilmu. Ya, jadi kita based on dengan ilmu pengetahuan juga. Jadi gunanya sekolah vokasi gini.
Sebenarnya saya dulu pengennya kalau kembali ke Indonesia pengen memajukan vokasi Indonesia, lebih ke vokasi. Oke. Cuma vokasi kan ada di provinsi ya. Jadi harus bertahap. Oke. Nah, Tionghoa jadi caleg, jadi anggota dewan, anggota DPRD. Nah, tidak tertarik memang di lingkungan bisnis atau biasanya orang cenderungnya keluarga bisnis. Nah, ini dia. Ya. Kenapa nggak ikut-ikutan atau nggak apa ya? Kok nggak bisnis saja gitu. Iya, betul. Mikiran saya dulu gini cuma satu. Sudah tadi yang pertamanya sudah banyak orang Tionghoa masuk di bisnis. Jadi harus ada 1-2 orang yang memberikan warna jadi pembeda dari ke politik. Kemudian kalau saya mau bisnis, waktu itu saya kepikirannya, buka apa? Aku sekolah desainnya mesin pesawat. Masa buka bisnis untuk servis pesawat terbang. Modalnya terlalu tinggi. Waktu di ini berarti di teknik mesin? Teknik mesin. Jadi penjurusannya di mechanical fluida sama mechanical teknik dan mechanical fluida. Khusus untuk soal pompa, turbin, pembangkit listrik. Seperti itu. Jadi kalau mau bisnis Indonesia belum sampai situ. Jadi untuk buat pompa, saya buat pompa nuklir, Indonesia belum punya pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya. Oke. Ya. Kalau buka servis pesawatnya kan sudah nganu Garuda dan lain-lain. Jadi untuk yang lain-lain kan masuk ke saya juga bakal susah juga. Jadi terus akhirnya ya coba ngajar dulu, kemudian politik ya oke lah, ingin untuk memberi warna, jadi bisa berdampak lebih ke masyarakat, dan dicoba. Kalau Tuhan berkehendak ya jadi, kalau Tuhan tidak berkehendak ya tidak jadi. Mau diapa no, kalau Tuhan tidak mau pasti tidak jadi. Tapi kalau Tuhan bilang jadi pasti jadi. Gitu. Ya, ini tetap ada tangan. Ya pasti harus itu. Kalau enggak saya enggak mau juga Mas. Saya juga konsultasi ke mentor rohani saya bilang memang ada panggilan untuk masuk politik secara rohaninya ya. Tapi kalau bukan Tuhan yang berkehendak saya enggak mau. Lucunya Mas, waktu coblosan itu mama saya masuk ICU. Waduh. Bayang coblosan masuk ICU. Paling itu coblosan bulan apa ya? Bulan April ya? Iya, April betul. Bulan April. Mama masuk ICU. 1, suara sudah berkurang 1. Keluarga kan ya. Kemudian kalau mari coblosan kan harus mengawal suara. Iya. Posisi mama di ICU, ngawal suara gimana caranya? Aku enggak mungkin meninggalkan di ICU. Papa masih ada? Papa masih ada. Tapi papa kalau lihat mama sakit, melok semaput. Jadi aku harus dampingi. Ya memang tanpa kawal suara sama sekali sudah lost gitu. Karena saya berpikir tapi percaya tadi. Yang penting kalau Tuhan mau aku jadi pasti jadi. Yang penting mama saya sehat. Saya enggak jadi pun yang penting mama saya tetap kembali sehat, enggak masalah gitu. Dan akhirnya ya saya juga kaget waktu H+3 untuk setelah perhitungan suara dari beberapa partai lain yang sudah ngabari, Will selamat ya. Karena aku juga ada teman-teman di partai lain, selamat ya. Loh, kok selamat gitu? Loh, enggak tahu saya lagi di rumah sakit gitu. Ya, dapilnya dapil 3. Dapil 3 mulai Rungkut, Teguh Joyo, Mulyasari, Gunung Anyar, dan sebagainya daerah sana ya. Ya saya bingung ya, puji Tuhan dan jadilah kehendaknya gitu, jadi harus dikerjakan aja. Iya. Tapi waktu keyakinan apa? Waktu itu seyakin apa bahwa Mas William bisa jadi begitu? Enggak yakin belas Mas. Lewong saya enggak kepingin sebenarnya ya toh jabatan. Cuma kalau saya diizinkan ya saya kerjakan gitu kan. Dari orang tua, dari mama sih bilang, ngapain melok-melok gitu ya, enggak apa-apa gitu. Pokoknya saya sudah doa. Jadi orang tua sebenarnya enggak kurang atau enggak setuju ya? Enggak setuju, orang tua enggak setuju. Adik, saudara ada yang dorong ikut motivasi mendukung? Nah, ngapain? Balik Jerman aja. Dicibir semua ya? Iya.
Terus akhirnya aku kasih penjelasan ke mama gini-gini ini, ya sudah kalau Tuhan boleh nanti kamu jadi, kalau Tuhan tidak boleh ya wis sudah tinggalkan politik, keluar dari partai malah gitu. Ya, tapi kalau nggak yakin kemudian terjun, apa yang bisa sampai dapat kalau dari awal? Tapi dari awal antara yakin tidak atau tidak yakin bisa jadi, tapi berusaha karena dari beberapa step itu kan saya sudah bisa, jadi saya berdoa kalau aku boleh lewati step ini berarti saya boleh lanjut lagi gitu kan. Jadi ya ini kayak berkah lah, jadi kayak apa ya, kalau di Kristen itu kok yang Tuhan berikan, kok itu yang nganune sapi itu Mas. Iya. Kok yang Tuhan berikan untuk saya kerjakan, untuk saya gendong, jadi harus dikerjakan ya dikerjakan. Belusuan ya belusuan. Berusaha semaksimal mungkin. Tapi harus dibekali skill, ya apa caranya kampanye, ya apa caranya dari partai kan itu memang pembekalan ya. Jadi memang kalau yang di partai memang pembekalan, kita juga enggak ada kampanye dangdutan, enggak ada gitu ya. Di kampanye ini saya menopo? Belusuannya teko dari rumah ke rumah. Door to door. Dan door to doornya saya enggak di kampung-kampung, saya di perumahan. Wah, lebih lebih cuek orangnya. Lebih cuek, rai gedek juga. Mungkin cuma ditemui pembantu nih ya tidak apa-apa, pokoknya kasih flyernya Mas. Pokoknya tersampaikan pesannya. Kadang-kadang juga jadi bawa flyer, bawa pamflet gitu. Bawa pamflet. Terus di situ apa yang mau aku kerjakan, apa CV saya dulu seperti apa. Apa yang mau saya kerjakan, impiannya untuk ke Surabaya seperti apa, prosesnya bagaimana dijelaskan. Harus sama lakukan ini dia. Ya, terus kalau ada ruang rumahnya ya malah diajak debat. Kamu kayak gini opo cara nih keraksana no gitu. Tahu di debat apa? Pernah di debat apa? Soal apa? Ya mau iso gitu loh. Masuk iso apa? Membuat apa atau membuat program apa? Ya waktu itu kan dibilang birokrasi Indonesia itu bulat gitu. Kamu punya impian yang setinggi langit apa bisa gitu loh. Ya, saya tanya apa? Membuat birokrasi bersih gitu-gitu. Ya, jadi untuk pelayanan, misalnya untuk pelayanan publik jadi lebih gampang, lebih terakses gitu kan. Kemudian untuk transportasi ingin jadi seperti yang di Eropa, bisa tepat waktu, bersih, murah gitu. Itu yang saya tawarkan di masyarakat seperti itu. Transportasi mudah, layanan publik gitu-gitu, kita aksesnya dengan sangat gampang gitu. Kemudian kalau ada aduan dan gampang mengakses anggota dewan. Jadi kasih nomor telepon langsung. Kemudian transparansi, apa yang saya lakukan semua bisa lihat di sosmed saya. Ya seperti itu. Saya yakin waktu itu 19 kan juga sosmed di situ juga sudah mulai booming ya. Iya booming. Saat itu juga pasti PSI kan identik dengan partai yang sosmed. Kayak jagonya. Ya karena gitu untuk mengurangi biaya politik juga Mas. Karena kalau kita dengan cara kampanye konvensional nanti biaya politik tinggi. Akhirnya kan ya tidak menuduh, tapi ada kebutuhan untuk berbuat yang tidak baik. Tapi kalau kita biaya politiknya bisa ditekan serendah mungkin kan bisa ya. Jadi pakai sosmed dan ini. Nah, sekarang ini impian yang sebenarnya tidak diimpikan tapi jadi dewan. Di dewan itu kan artinya atmosfernya, kemudian nuansanya. Bagaimana Mas Willy bisa memberi warna di situ? Yang pasti yang pertama dari sosmed itu sudah memberi warna, karena sekarang mungkin pemirsa pendengar podcast ini bisa cek hampir semua dewan Surabaya sudah punya IG. Dulu yang pertama punya ya anak-anak PSI dulu. Sekarang hampir semua sama punya semua IG. Jadi bisa lihat, bahkan komisi sekarang komisinya juga punya IG. Ya bisa komisi ya. Ya itu sudah bisa mewarnai. Jadi warga bisa melihat apa sih yang dewan lakukan. Yang kemudian ketepatan waktu sekarang jauh lebih bagus Mas. Enggak telatnya panjang dulu. Kalau rapat-rapat iya. Dengar sampai 3 jam 4 jam. Sekarang paling maksimal 45 menit, sejam paling lama. Kalau ada segala macam rapat ya, kecuali kalau misalnya ada yang diundang belum datang dan tapi kita sekarang maksimal sejam sih telatnya juga.
Masih telat jam. Ya karena kadang-kadang kayak seperti tadi telat sejam mundur karena yang diundang belum datang. Ya. Hanya faktor menemukan itu aja. Bukan dewannya yang belum datang. Kita Komisi C tadi 1 jam sebelumnya sudah standby malah. Iya. Jadi warna-warna seperti itu yang di transparansi juga. Kemudian jadi dewan yang cerewet. Oke. Sampean tahu sendiri kalau ada sesuatu dengan Surabaya Bus langsung saya telepon sana untuk diperbaiki dan perbaikan itu langsung berjalan langsung. Oke. Nah, setelah menjadi anggota dewan, saat ini yang pikiran masih gelisah apa yang terkait dengan Surabaya saat ini? Masih banyak sebenarnya. Surabaya masih banyak yang harus dibenahi. Transportasi masih belum beres. Jadi impian saya transportasi sudah bisa mengakar sampai ke perkampungan dan orang bisa naik transportasi dengan mudah. Kemudian banjir juga masih ada, titik genangan juga masih banyak. Kemudian trotoar masih berapa persen, 11% dari jumlah yang ada, macet masih banyak yang harus dibenahi di Surabaya, Mas. Ya, yang paling memungkinkan, paling rasional untuk segera bisa kita lakukan apa? Taruhlah. Yang paling cepat ya. Iya, paling cepat. Ya. Terutama kalau macet namanya ini akan terus terjadi. Ya. Kalau paling perbaikan Surabaya Bus mungkin baru 1-2 jalur ya, tak bisa perkampungan. Kalau mau cepat ya saya harus jadi eksekutif, Mas. Karena di dewan kan kita cuma bisa menyuarakan yang eksekutornya di eksekutif. Kalau mau lebih cepat ya mungkin nanti ke depannya mungkin wakil wali kota atau wali kota nanti ke depan. Amin. Ya belum diimpikan ya, tapi baru terpilah di sini mungkin nanti. Ya. Nah, kalau di PSI yang Tionghoa berapa? 3 ya? Yang terpilih sekarang 3 ya. 3 sebenarnya Mas. Satu Pak Cucu. Ya, Pak Cucu. Itu di luar. Ya bukan dari kalangan Tionghoa bukan. Oh, nah begitu ada nggak misalnya? Ada ini gitu-gitu yang kemudian PSI apa begitu-gitu. Gitu ya, ada warna-warna begitu nggak? Enggak sih, cuma mungkin dari yang tidak suka dengan PSI, wah ini partainya wong Tionghoa gini gitu kan. Tapi kita buktikan enggak, karena kita kerja untuk semua. Ya. Jadi semua aduan kita enggak tanya orang Tionghoa, enggak kan aduan pakai WA Mas ya toh. Foto juga kita enggak tahu kalau foto asli atau enggak, tapi kita enggak pernah tanya orang Tionghoa atau enggak, agamanya apa enggak. Pokoknya KTP Surabaya ada aduan Surabaya kita kerjakan. Oke. Gitu. Jadi kita tidak mengeksploitasi ketionghoaan tadi, tetapi membantu semua keluarga warga Surabaya. Ya, asik ngobrol dengan Mas William ya. Punya wawasan ke depan gitu ya. Sekarang yang paling di depan mata saja lah yang paling sampai impikan kemudian bermanfaat pada warga Surabaya itu terkait apa? Saya ingin sih perbaikan jalan-jalan kota Surabaya ini sudah mulai dijalankan di daerah Prapen dulu juga sudah diratakan. Jalan di Surabaya kan gelombang semua. Dulu ya. Panjang Jembur Sari semua lah. Kertajaya ya, kita minta perbaikan untuk dulu kan cuma tambal sulam, sekarang kita minta di aspal ulang supaya rata. Di face of apa namanya setelah di overlay. Overlay betul. Ya. Tapi overlay kita tidak mau langsung overlay, kita minta dikerok dulu kalau enggak nanti lebih tinggi jalannya. Seperti di Dharma itu ya? Dharma di overlay dikerok dulu baru di aspal. Kemudian yang kedua pedestrian. Jadi untuk pejalan kaki. Pedestrian itu kan nggak ada yang lewat. Tapi pedestrian orang Surabaya tanya-tanya itu memakan jalan tapi pedestrian lebar. Buat apa dibangun? Bukan ada yang lewat, belum Mas. Sekarang belum. Iya, karena gini. Orang yang hobi jogging sekarang sudah mulai banyak. Oke, ya kan? Masa jogging di pinggir daratan ya toh. Di pinggir jalan. Jadi harus di pedestrian. Kemudian bawahnya itu saluran air. Jadi supaya untuk mengurangi genangan itu bawahnya semua box culvert pedestrian. Ya. Jadi kalau cuma box culvert toh atasnya di semen biasa kan jelek. Jadi kita kasih untuk pedestrian juga, untuk keamanan warga juga, untuk jalan kaki. Kita desainnya juga sudah beda dengan enggak kayak
yang lain-lain. Jadi nanti pinggirannya ada pohonnya, jadi lumayan rindang lah. Ya lumayan teduh ya. Ya lumayan teduh. Terus kita itu nanti buat persiapan. Tapi kan hanya di titik-titik tertentu. Tapi impiannya sepanjang jalan. Semua, harusnya semua. Sudah ada data berapa yang saat ini? Target berapa kemudian sekarang? Seharusnya sih ada 90 km ya di kota Surabaya semua total ya. Jadi 90.000 meter pedestrian. 90 kilo yang baru 11 ini. Baru 11 masih panjang sih. Karena masyarakat suka tanya, ini pedestrian dibangun yang lewat gak ono. Gitu juga dengan JPO. JPO dibangun juga nggak ada yang nyebrang. Ya sebenarnya JPO kan untuk keamanan ya. Jadi warga harusnya sadar. Kasih JPO menyeberang di bawah itu kenapa? Jadi jalan tunjungan banyak nyebrang di bawah. Nah, ya. Kita pemuda. Jadi kita memberikan fasilitas ke masyarakat untuk membiasakan diri karena jalan kan lebih sehat juga. Panas atau enggak nanti kan bisa pakai payung, terus nanti kita buat yang rindang juga. Pedestrian. Kemudian saya juga minta sebenarnya sampai ke perumahan. Saya paling sedih itu kalau di perumahan enggak ada pedestriannya. Lah orang merepet di jalan kalau keserempet sepeda motor, keserempet mobil, apalagi perumahan besar gitu ya. Ini salah satu yang akan saya usulkan juga adalah kewajiban perumahan elit untuk ada pedestrian. Tapi kan orang-orang perumahan mana ada mau jalan kecuali hari Minggu itu aja. Kalau pagi banyak Mas jogging gitu banyak sekali. Jogging kemudian pagi sore siang banyak sekali kok harusnya. Ini ada budaya sehat. Budaya baru karena anak-anak muda sekarang itu sangat memperhatikan kesehatan. Iya. Jadi suka olahraga. Jadi harus ada fasilitasnya. Kalau enggak difasilitasi nanti jadi males lagi. Gitu. Oke. Baik. Wah ini tidak terasa ngobrol. Iya masih menit ini. Ya nanti misalnya ada podcast tentang isu khusus lah kalau yang hari ini kan untuk dari ini adalah saya mengenal sosok perkenalan William aja lah. Sosok etnis Tionghoa yang sukses jadi caleg, punya impian besar. Terus bermimpi Mas. Ya kalau sekarang sih pengenannya kalau bisa di eksekutif karena kalau di dewan ini cuma bengak-bengok. Ngamuk-ngamui kalau di eksekutifnya tidak jalan tuh tidak jalan. Jadi harus ambil peranan di eksekutif. Gitu ya. Jadi eksekutor ya. Eksekutor langsung kalau dewan hanya bengak-bengok, hanya mengusulkan tapi tidak punya kemampuan untuk eksekutornya nggak ada. Betul. Nah, jadi harus ada di eksekutif juga. Baik. Dan ini obsesi nih. Obsesi. Ya baru kali ini karena banyak teman-teman saya selalu dibilang William ini kayak oknum politisi karena enggak punya obsesi sebagai politisi katanya. Oke ya. Ya karena Tribuners ini tampaknya waktu tidak terasa nih bisa lama kalau ngobrol dengan Iya. Baik kalau gitu. Baik Tribuners, para Tribuners dan pembaca pemirsa Harian Surya, senang sekali sudah menemani kita semua, Mas William. Ya, selamat beraktivitas, semoga sukses obsesinya. Ya. Sampai di sini dulu. Kita pesan terakhir aja boleh? Silakan. Ya. Jadi untuk anak-anak muda sekarang, jangan peduli sukumu apa, agamamu apa, rasmu apa, kamu bisa jadi politisi untuk bermanfaat untuk warga. Nah ini dia. Saya yang dari suku Tionghoa yang diidentikan dengan pebisnis, jadi politisi pun bisa. Jadi apapun sukumu, apapun agamamu, rasmu, bergunalah untuk bangsa Indonesia. Gitu. Ya, salah satunya cara dengan masuk di politisi. Masuk di sistem. Tionghoa biasanya apolitis ya. Iya. Tapi dengan Mas William, apolitis ini mulai digigis. Ya, tunjukkan nih loh orang Tionghoa juga bisa kok. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Sukses selalu. Makasih. Makasih. Wassalam. Yuk.